Ada banyak yang terjawab di film The Marvels. Selain keadaan Kree yang menyedihkan sejak Carol Danvers menghancurkan Supreme Intelligence, jawaban atas asal-usul gelang milik nenek Kamala Khan terjawab di film ini guys. Saat Carol Danvers melihat gelang milik Kamala Khan, dia langsung mengatakan bahwa gelang itu adalah Quantum Band, peralatan yang dulu dianggap cerita legenda. Ternyata Carol Danvers bisa melihatnya secara langsung. Gelang Kamala Khan ini adalah Quantum Band yang diciptakan oleh bangsa Kree kuno. Quantum Band ini adalah sebuah artefak kuno dengan kekuatan luar biasa yang digunakan untuk menciptakan jaringan jump point yang memungkinkan kapal para Kree membuka celah melalui kosmos untuk melakukan perjalanan lintas ruang angkasa secara instan. Seiring berkembangnya zaman, Kree akhirnya bisa menciptakan teknologi yang lebih canggih yang kini sering digunakan di setiap kapal luar angkasa, dan akhirnya Quantum Band menjadi barang kuno saja. Namun sebagai alat jump point pertama, Quantum Band tentu menyimpan keorisinalitasnya yang tidak bisa ditandingi oleh teknologi masa kini, yang pada akhirnya di film The Marvels menjadi jawaban untuk menyelamatkan bangsa Kree itu sendiri. Tapi yang menarik, Quantum Band justru di-upgrade di MCU. Kalau di komik hanya bisa membuka jump point, tapi di The Marvels, ketika Dar-Benn menyatukan gelang tersebut, justru Quantum Band ini bisa membuka gerbang ke universe lain. Belum lagi kalau kita mau mengingat kejadian di Miss Marvel, saat Kamala Khan bisa kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan neneknya, Quantum Band juga memiliki kemampuan melakukan time travel. Lalu yang semakin menarik lagi, di interview Iman Vellani pemeran dari Kamala Khan bersama dengan Eric dari New Rockstar, beliau mengatakan bahwa perjalanan waktu Kamala Khan sudah direncanakan oleh Kang the Conqueror. Ya, meskipun belum bisa dikonfirmasi resmi karena Kamala Khan juga hanya berkeyakinan saja, tapi sampai sini poinnya sangat jelas guys. Quantum Band ada hubungannya dengan Kang the Conqueror. Entah itu alat ada campur tangan dari Kang yang membuatnya, atau alat ini nantinya akan menjadi kunci mengalahkan Kang, Quantum Band akan sangat berpengaruh untuk multiverse saga ke depannya. Diciptakan sepasang, yang satu ditemukan di kuil Ten Rings di bumi dan diambil dari tangan seorang Kree yang telah meninggal oleh nenek Kamala yaitu Aisha, dan yang satunya lagi ada di sebuah planet terpencil di luar angkasa yang berhasil ditemukan oleh Dar-Benn di film The Marvels. Nah, kini makin jelas pertanyaan yang tidak terjawab selama ini tentang gelang Kamala Khan, dan tentu juga gelang Kamala Khan ini ternyata ada hubungannya dengan Ten Rings milik Shang-Chi. Dengan rilisnya The Marvel tentu akan makin terkoneksi dari mana asal dari aksesoris Marvel ini guys. Pertanyaan tentang cincin dan juga gelang ini selalu menjadi perdebatan dan timbulnya teori-teori baru. Salah satunya yang paling bikin penasaran adalah Ten Rings. Ada yang berteori kalau Ten Rings itu berasal dari Kang the Conqueror, dari McLuhans, dari Quantum Realm, Annihilus, The Dweller in the Darkness, Suma-Goreth, The Celestials, Eternals, Negabands, Quantum Bands, dan masih banyak lagi teori-teori menarik terkait dengan asal-usul dari Ten Rings yang sampai detik ini belum terjawab. Dengan adanya jawaban asal-usul gelang Kamala Khan yang ternyata buatan Kree, tentu ada koneksi antara Quantum Band dan juga Ten Ring milik Shang-Chi itu. Apalagi Captain Marvel hadir di ketiga momen ini guys. Momen gelang Kamala, momen gelang Dar-Benn, serta ikut hadir mengamati Ten Rings milik Shang-Chi saat Wong mencoba mencari tahu. Tapi anehnya untuk Ten Rings, Carol Danvers tidak langsung mengenali barang itu. Berbeda sekali dengan gelang milik Kamala Khan, dia langsung tahu bahwa itu adalah milik Kree. Sebelum menjawab dan juga berteori, mari kita kupas lebih dalam asal-usul dari Quantum Band yang ada di film The Marvels ini. Di dalam komik, asal-usul Quantum Band jauh berbeda dengan yang ada di Marvel Cinematic Universe. Quantum Band diciptakan oleh Aeon, putra dari Eternity yang sudah kalian lihat di film Thor Love and Thunder. Quantum Band umumnya diberikan kepada para juara terpilih yang dijuluki sebagai pelindung alam semesta. Yang pernah menggunakan Quantum Band salah satunya ada Marvel Boy, Quasar, dan juga Pilavel. Ya, pada dasarnya Quantum Band ini memang jawaban dari Marvel atas power ring dari Green Lantern. Kegunaannya mirip seperti itu. Tapi memang bentuknya saja yang berbeda, namun kekuatannya bisa memanipulasi dan juga menciptakan suatu materi. Untuk di MCU sama seperti kasusnya Infinity Stone, di mana kisah Infinity Stone agak berbeda kalau dibandingkan dengan dalam komik yang kepemilikan dari Infinity Stone tersebut kompleks sekali guys. Nah, hal ini juga terjadi dengan Quantum Band. Kemungkinan besar sejarah mendalam tentang Quantum Band ini tidak akan dieksplor lebih jauh oleh Marvel. Maka itu gunanya kita akan mengulasnya lebih dalam lagi. Namun berbeda jika Marvel ingin menjadikan Quantum Band sebagai dasar cerita film Eternals. Kalau begitu kita lebih setuju lagi. Karena apa? Karena Quantum Band ini ada hubungannya dengan Thanos dan juga Eros adiknya.
Buat teman-teman yang belum tahu, Thanos dan juga Eros yang diperankan oleh Harry Styles di post-credit scene dari Eternals, mereka itu adalah kakak dan adik kandung loh guys. Pasti kalian bertanya-tanya, loh, kok bentukannya beda? Jadi, di masa lalu Eternals Kronos mengubah Quantum Band menjadi cincin kawin, lalu memberikannya kepada putranya yang bernama Alars dan istrinya yang bernama Suisan. Cincin ini digunakan sebagai mas kawin mereka berdua. Jadi, cincin yang berasal dari Quantum Band ini memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka mengandung anak secara normal. Nah, pada akhirnya berkat cincin itu, Suisan melahirkan 2 anak laki-laki. Yap, anak itu tentu saja bernama Thanos dan juga Eros. Tapi memang sayangnya, meskipun lahir bersama, wajah Eros dan juga Thanos jauh berbeda. Thanos terlihat seperti monster, sedangkan Eros tampan rupawan. Dari sinilah awal perselisihan serta pembeda kasih sayang antara Eros dan juga Thanos. Tapi poin penting dari cerita ini adalah artinya Quantum Band juga pernah dijadikan cincin. Tentu cerita ini mulai berkaitan dengan asal-usul dari Ten Rings milik Shang-Chi yang punya keterikatan dengan gelang Kamala. Jadi kita yakin di masa lalu bukan hanya gelang yang dibuat oleh Kree, tapi mereka juga membuatnya menjadi sebuah cincin. Untuk siapa yang mewarisi cincin itulah yang masih misterius sampai sekarang. Seperti kata Ant-Man di filmnya, segala sesuatu yang memakai nama Quantum pasti berhubungan dengan Quantum Realm di MCU. Jadi jelas kekuatan dari Quantum Band ini juga berasal dari Quantum Zone atau istilahnya kalau di MCU adalah Quantum Realm. Sampai detik ini kita masih yakin bahwa bangsa Kree kuno zaman dahulu entah bagaimana caranya mereka akhirnya menemukan alat atau bahkan pernah terjebak di Quantum Realm yang akhirnya membuat mereka bisa mendapatkan energi dari Quantum Zone. Ada banyak sekali teka-teki yang terkait dengan peraksesorisan Marvel ini guys. Bahkan kita curiga jangan-jangan semua ini adalah rencana dari Marvel Studio di mana Quantum Band yang sudah tersebar di MCU ini memang direncanakan untuk mengalahkan Kang di Avengers Secret Wars nantinya. Kasusnya sama seperti bagaimana eksplorasi Quantum Realm yang dimanfaatkan untuk bisa mengalahkan Thanos di Infinity Saga. Kita yakin bahwa gelang Kamala, gelang Dar-Benn, serta cincin milik Shang-Chi memang diciptakan dari sumber yang sama, yaitu dari Quantum Zone. Faktanya sekarang terjawab yang membuat Quantum Band adalah bangsa Kree zaman kuno. Yang masih ambigu adalah siapa yang membuat cincin yang digunakan oleh Shang-Chi ini. Memang sebelumnya kita mengatakan bahwa Kree juga membuat cincinnya, tapi jujur kita masih agak ragu bahwa memang Kree membuat cincin tersebut. Keraguan kita ini muncul dari kasus seperti ini guys. Kalau Quantum Band berhubungan dengan Ten Rings, maka Shang-Chi pasti ikut bagian di film The Marvels. Karena memang dasar kekuatan mereka ini sama. Tapi melihat fakta bahwa Shang-Chi tidak ikut tersedot ataupun join di film The Marvels, maka jelas Ten Rings punya ikatan dengan cincin yang lainnya di suatu tempat, bukanlah dengan Quantum Band milik Kamala Khan. Salah satu momen yang paling banyak dipertanyakan adalah ketika post-credit scene dari Shang-Chi, di mana di momen itu ada sebuah sinyal yang menyala-nyala di antara partikel Ten Rings saat Wong sedang menelitinya. Asumsi kita, sinyal itu mengacu ke kejadian Ant-Man and the Wasp Quantumania, di mana Ant-Man harus berhadapan dengan Kang the Conqueror. Melihat fakta Quantum Band milik Kamala ditemukan di kuil Ten Rings, pasti ada keterikatan dalam hal siapa pembuat Ten Rings dan juga Quantum Band. Kita yakin mereka dibuat di tempat yang sama, karena janggal sekali seorang Kree dengan gelangnya kok bisa ada di kuil Ten Rings dalam keadaan tewas pula. Marvel Studio tentu harus menjelaskan mengapa pemakai Quantum Band itu bisa tewas. Apakah ini ada hubungannya dengan Kang di masa lalu, ketika bangsa Kree mencoba mengalahkannya namun akhirnya tewas, lalu masuk akal kalau gelang dan juga cincinnya terpisah sejak saat itu. Tapi memang ini masih teori yang sangat liar karena kenapa gelang satunya lagi ada di planet terpencil di luar sana terpisah jauh dengan pemakainya yang terjatuh di bumi. Apakah karena Kang sedang mencari juga menyatukan gelang-gelang tersebut untuk menyatukan kekuatan mereka sehingga ada bangsa Kree yang memisahkan semuanya agar tidak ditemukan, dan teori ini tentu masuk akal sekali. Tapi kalau mau bermain lurus, ada satu kunci untuk mencari tahu kejadian masa lalunya itu, yaitu dari nama Quantum Band itu sendiri guys. Kini pada dasarnya kekuatan cincin dan juga gelang ini berasal dari Quantum Realm. Artinya pernah ada celah Quantum Realm yang terbuka, atau orang yang sudah lama terjebak di Quantum Realm lah yang paham sekali menggunakan energi Quantum Realm. Di Ant-Man and the Wasp Quantumania, kita tahu ada karakter Quest yang diperankan oleh William Jackson Harper, yang dulunya kita curigai sebagai Quasar, salah satu pemegang dari Quantum Band. Meski kini belum terbukti, bukan tidak mungkin karakter ini akan muncul lagi di kemudian hari. Quasar adalah salah satu pemegang Quantum Band di cerita komiknya. Jadi bukan tidak mungkin di masa lalu telah terjadi beberapa pertarungan dan usaha untuk keluar dari Quantum Realm.
Bisa saja ini adalah momen ketika Kang ingin keluar dari Quantum Realm. Karena memang waktu bekerja berbeda di Quantum Realm, bisa saja Kang tahu bahwa dengan Quantum Bands adalah suatu cara untuk bisa keluar dari Quantum Realm. Untuk mencegah Kang keluar dari Quantum Realm, Quantum Band atau setidaknya Ten Rings dilemparkan keluar Quantum Realm agar tidak bisa disentuh oleh Kang. Jadi jika Iman Vellani bilang kembalinya dia ke masa lalu adalah kehendak dari Kang, tampaknya Kang yang menghilang di pertarungan akhir Ant-Man and the Wasp Quantumania masih hidup dan masih berupaya untuk keluar dari Quantum Realm. Hal inilah yang akan menyatukan 3 titik plot yang masih tersisa di MCU. Ada beberapa kejelasan dari petunjuk-petunjuk lain di setiap properti film Marvel, salah satunya seperti simbol Ten Ring di Miss Marvel, hubungan yang jelas antara Kamala Khan dan juga Carol Danvers, dan kemunculan Carol Danvers di adegan post-credit scene dari Shang-Chi. Kita yakin bahwa ketiga karakter ini akan terhubung di masa depan. Namun yang kita yakini hingga saat ini adalah Ten Rings dan juga gelang Kamala yang kini ada 2 itu adalah salah satu jawaban untuk bisa mengalahkan Kang the Conqueror di masa depan. Teori kita ini bukan tidak berdasar, semua ini sudah disampaikan oleh produser film The Marvels yaitu Mary Livanos, di mana dia mengatakan bahwa Kamala Khan akan berperan penting di film Avengers Kang Dynasty dan juga Avengers Secret Wars. Beliau kemudian mengatakan para penggemar Marvel tahu bahwa ada perang multiversal yang akan terjadi dari detail-detail dari series Loki. Namun, aksesoris favorit Miss Marvel ini mungkin akan menjadi sangat penting saat Secret Wars tiba nantinya. Apalagi di akhir film The Marvels, ternyata gelang Kamala Khan ini bisa menembus universe lain. Kamala Khan tentu akan menjadi kunci event besar MCU ke depannya. Jadi kita punya teori kalau Kamala Khan juga akan berperan penting dalam soft rebootnya MCU karena incursion yang terjadi di Doctor Strange yang ketiga, bisa saja selamanya incursion ada ikut andil dari Kamala untuk menyelamatkan universe mereka. Untuk lebih jelas bagaimana asal-usul dari Ten Rings, jelas kita harus menunggu rilisnya Shang-Chi kedua atau setidaknya Eternals yang kedua untuk mengetahui koneksi cincin tersebut. Menurut kalian, bagaimana koneksi antara aksesoris Marvel ini di masa depan? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.